This is not a confession. It is a death threat. Enough! Has Nick ever been violent? Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah mini-seri yang terbaru yang berjudul Clickbait. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69, yakni Mbak Fani dan Mas Bram. Apa kabar nih kalian? Baik. Baik. Wah, senang-senang kita bisa ketemu lagi nih. Nah, kali ini nih kita mau ngebahas sebuah mini-seri misteri kali ya. Kita bilang misteri, kita bilang suspense, thriller, drama. Itu kayak campur-campur kali ya genrenya ya. Yang judulnya Clickbait. Nah, dari judulnya aja nih paling seneng nih. Karena kayak ini sekarang ini mewakili keadaan masa kini. Apa-apa selalu pasti pakai clickbait nih. Dan itu kadang-kadang berbahaya sesuai dengan isi daripada film ini. Nah, Mas Bram, gimana Mas Bram? Kemarin ngebut nih nontonnya. Nontonnya ngebut dan baru selesai hari ini, siang tadi. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan ceritanya clickbait, karena ternyata apa yang terjadi cukup berbeda dengan apa yang kita lihat sekilas. Tertipu. Jadi, wow, episode 8 gila. Kayaknya semua udah kita mikir kesana sini, mikir siapalah guru sekolahnya, kita mikir siapa yang dari Los Angeles itu dan segala macam, ternyata semua berubah gitu loh, terus dia mati dan aduh, it's truly clickbait kalau aku bilang ini. Jadi benar-benar nggak terduga siapa ujung-ujung itu, di baliknya itu mastermind-nya itu nggak ketahuan Mas Bram. Benar nggak. Cuman rasanya memang kalau saya sih kurang nendang ya, kenapa harus dia, dan apa kurang kuat aja setelah building story-nya cukup kuat di 7 episode pertama dengan melibatkan banyak orang, banyak perspektif, banyak effort yang dikeluarkan seluruh anggota keluarga, dan itu kan berarti pemeran utama kan ya, dibagi-bagi dalam episode-episode itu perspektif-perspektifnya. Cuman rasanya kurang jelek aja, ekspektasinya udah kemana-mana, ternyata orang dekat, tapi ya itu motifnya aja sih agak kurang kalau saya. Ya mungkin itu dia, dalam arti bahaya dari clickbait ya, istilahnya yang nggak kita sangka-sangka justru itu dia yang berbahaya, istilahnya seperti itu. Nah, Mbak Fani gimana Mbak Fani? Setuju gak nih sama Mas Bram nih? Setuju. Bram tadi ngomong kan, jadi kayak building stories, building karakter yang dibangun sejak episode 1 memang rada-rada kurang tendang di episode 8. Tapi ini seriesnya semacam kayak ujian arogansi nggak sih Bram, yang kita pikir kita misalnya episode 2 gitu atau episode 3 ini kayak kebaca nih gue siapa yang melakukannya, siapa pelakunya gitu, dengan motif apapun yang ada di belakangnya. Episode 4 kemudian deduksi tersebut hancur. Iya, sepakat. Ada meme tuh kalau nggak salah gitu, I think I'm smart but I'm not that smart gitu di episode selanjutnya, dan sampai ke episode 8 ini gue yang bego atau gimana ya, sempat pernah ada yang mengira si orang ini nggak sih pelakunya gitu, apakah di luar sana ada orang yang sepintar itu sudah mengira pelakunya dia bukan sih gitu. Tapi apparently kita semuanya ditipu abis-abisan sesuai dengan judul seriesnya clickbait gitu, kita cuma dapat kliknya doang, terus kita kena bait, kita ikan-ikan yang bodoh di lautan. Nah, ini sebenarnya ini tanda kutip ini ujian arogansi apa ujian kita suzon terhadap orang lain? Soalnya orang di sekitarnya si Mas Nick Brewer ini kayaknya memang udah disuzoni gitu, kita yang tadinya wah ini orang ini banget sih, penuh dengan auranya jelek banget nih gitu, terus kayaknya dia punya motif ini motif itulah, tapi ternyata gagal juga. Ya sudahlah ya, memang ini karma buat orang-orang suka gibah dan juga berpikiran yang tidak gitu. Kita harusnya waspada sama orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya nggak punya motif. Ya itu yang kayaknya mungkin jadi pelajaran dari clickbait ini. Semua orang harus kita suzoni, maksudnya gitu ya. Iya, yang terdekat yang berkhianat ya. Waduh. Tapi kalau boleh nyambung dikit, Van, setuju sih. Maksudnya, tapi tidak sepenuhnya salah kita sebagai penonton yang kemudian suzon sama semua karakter yang di situ. Tapi mereka tuh seakan-akan itu membuat
ya udah saling curiga satu sama lain, mereka punya gelagat untuk salah, mereka punya andil gitu loh untuk salah sendiri. iya, mereka paling tidak punya sedikit motif untuk ya udah itu sebagai suspeknya gitu loh. Ya kan, jadi nggak salah kita dong kita menebak dan ya semua orang saling membenci di situ. Ya. Ternyata ya, pokoknya tapi yang jadi satu pelajaran ya Bram, berarti adalah kita tidak boleh ngasih password sama apapun data pribadi gitu. Sementara di aplikasi-aplikasi kita suka dimintain informasi soal itu, gimana? Iya, makanya jangan sinkronin sama iCloud atau sama Google Drive kalau bisa. Gitu. Oke, siap-siap. Ini jadi pelajaran juga buat aku. Kalau gitu nih langsung diganti nih sekarang nih. Mbak Fani minta izin dulu, saya ganti dulu ya, saya out dulu. Jadi Pak. Ya betul sih. Soalnya apa? Justru saya mikir nih, dalam arti biasanya kan emang dia segala tokoh yang dimunculkan di awal itu pasti itu ya istilahnya itu biasanya itu bukan terdakwanya nih. Tapi waktu itu sempat saya mikir, tapi jangan-jangan nih sekarang dibalik nih, ini pembuat cerita nih ingin membuat kita lengah. Kita pikir oh ini udah enggak nih, atau ujung-ujungnya dia juga tuh ternyata ya salah juga, tetap salah sih kita sih. Awalnya itu kan kita pikir apakah ini selingkuhannya daripada istrinya, atau istilahnya apakah beneran selingkuh apa enggak, istilahnya apakah ada dendam sama siapa. Nah ini sebenarnya ini kita nih pinternya ini nih dibuat sedemikian rupa nih. Tapi permasalahannya ini emang ada beberapa karakter yang bikin kita geleng-geleng kepala. Istilahnya ribet. Kayak misalnya istilahnya gini, yang ngomongnya apa, biro jodoh apa yang online itu ya istilahnya ya, yang Tinder itu dating app, aplikasi jodoh. Dating app. Betul. Dating app itu 3 orang itu awalnya itu bilang ya saya ketemu nih, bahkan yang satu itu yang jadi salah satu episodenya itu tanda kutip seperti orang halu ya, seolah-olah ini bersama dengan si pria itu di rumah. Jadi istilahnya kita bingung nih sebenarnya itu dia ada halunya atau gimana nih? Atau apa gitu. Apa sih kondisi medis yang kayak gitu, Bram, yang kita seakan kita ada di situ atau kita mengalaminya secara beneran tapi ternyata enggak, itu apa ya kondisi medis? Delusi ya, pokoknya si Mbak itu ya ini. Delusi halusinasi. Apa-apa lah ya. Full spoiler sih kalau di sini biasanya. Tadi juga diawali juga di full spoiler. Iya, sebenarnya itu kan bikin bingung juga nih, motivasi mereka bilang ketemu apa, istilahnya kan yang 3 orang itu awalnya ngomong ketemu. Itu kan kita masih bingung nih kenapa nih mereka sempat ngomong ketemu, apalagi yang tokohnya itu mengundang mau ngomong sama media yang jujur yang bikin saya sebel sih, itu salah satu tokoh yang paling saya sebel itu ya wartawannya itu sih. Itu episode. Kita gitu ya, Bram. Iya nggak gitu. Kita menghargai ruang privasi kok. Itu nggak. Itu terlalu jauh sih. Itu berarti si Ben Park aja juga kita kesel sebagai media, si anjir nih kalau misalnya di Indonesia kena kalau di kita kena SMP mampus sih. Udah dipecah. Tapi sih bener sih, dalam arti kan kalau kita ngomong yang pas di judulnya Mistress itu ya, si Mistressnya itu si Leslie, keempat ya, si Emma ya. Nah, dia itu kan sampai ya motivasi dia itu sampai mau ketemu sama ke reporternya apa nih, sampai dia bikin istilahnya sampai siaran segala macam itu kan, menceritakan bahwa dia itu dating sama si tokonya ini. Nah ini kan kita agak bingung nih, buat apa nih dia nih? Itu sih yang saya sampai sekarang ini masih tanda tanya nih, sampai dia itu tadi itu berdelusi atau berhalusinasi bahwa bersama dengan sang tokoh utama. Nah ini kan kita kan agak-agak sebenarnya apa yang terjadi nih dengan ini nih, seperti itu. Nah, kalau kalian nih yang episode yang paling kena nih atau berkesan di kalian yang mana nih? Dari Mbak Fani dulu. Ya, kayaknya kita setuju sih semuanya di episode 8 itu kayak gitu ya. Cuma mungkin sih ya langsung. Kalau saya pribadi sih dari episode 1 ketika si detektif Roshan Amiri datang. Itu sudah wow, kok tidak pernah ada yang kayak begini. Sebelumnya ganteng banget gitu. Rajin sholat lagi ya, wudu berkali-kali kan. Itu aku bahas sama teman aku Sisi kan. Episode 3 dia di tengah-tengah lagi ngelidikin kasus masih sholat. Kita langsung oh my god. Ketemu anaknya masih sama mantan istrinya kan, gila tuh. Cuma apa ya namanya,
episode yang paling berkesan tentu episode 8 sih. Dengan segala konklusinya yang aneh banget itu ya Bram, cuma tetap sih semua jawaban dibuka di situ. Episode 8 jadinya ya. Kalau episode lainnya ada yang lebih ini gak? Selain yang ke-8. Saya sih malah episode 3 ya. Episode 8 tuh malah kesel jatuh. Maksudnya Kenapa? Apa ya? Ya kayak saya bilang motifnya tuh kurang. Kenapa penjaga administrasinya itu Don. Si Ellison. Iya, si Don dan suaminya. Oh iya. Itu kurang aja motivasinya. Ya dia cuman karena merasa kesepian, dia akhirnya dia nge-hack akunnya si Nick dan segala macam. Jadi rasanya kurang aja untuk drama sepanjang ini ternyata didasari sama hal yang kentang kalau buat saya. Jadi 8 itu buat saya kurang. Saya malah suka di 3 gitu loh. Gimana akhirnya si siapa namanya yang istrinya guru sekolah, istrinya datang ke rumah si guru sekolah, si selingkuhannya, gimana mereka ditangkap, gimana dia bohong pagi baru pulang ke Sipia, kayak gitu-gitu loh. Jadi konfliknya sih maksud saya masih lebih tertarik dengan konflik itu ya dibandingkan dengan 8. Saya pikir itu yang malah jadi guidance utama cerita ini. Kenapa, Van? Suuzon ya langsung ya. Langsung mengira dia ini kan, apalagi yang katanya 16 Maret dia berantem di bar dan segala macam lah. Motifnya kuat banget. Paling kuat sih motifnya sih sebenarnya sih itu sih dia. Aku malah curiga motif paling kuat ada di temennya. Temennya yang ya kalau nggak salah. Kenapa? Oke. Kenapa? Iya, soalnya kan biasanya rivalry antara laki-laki terutama yang punya profesi yang sama bisa saja terjadi. Terus kemudian kita juga baru tahu kalau Matt ternyata punya kasus sendiri tuh. Jadi kayak semacam motifnya cukup kuat gitu untuk untuk menutup mulutnya si Nick gitu yang juga menasbihkan bahwa setiap ada kejahatan pasti yang jadi korban orang baik. Maaf ya, Nick, kita udah suuzon. Nah, tadi menarik nih Mbak Fani bilang. Nah, Mas Bram, kalau sebagai laki-laki nih ya, rivalnya lebih kuat sesama istilahnya saingan kerja atau istilahnya tadi itu selingkuhan sama suami asli? Saya sih lebih suka konflik, lebih suka lagi. Maksudnya untuk film ya, itu lebih suka konflik perselingkuhan daripada konflik kerja. Saya rasa kayaknya seambi-ambinya orang kayaknya mungkin akan masih berpikir 1000 kali untuk dia melangkah ke tahap pembunuhan, atau misalkan dengan catatan misalkan dia pegang kartu as satu sama lain, itu oke lah. Tapi kalau masalah perselingkuhan itu akan cukup kuat banget. Kalau saya atau Fani mungkin sering bawain berita orang bunuh siapa karena apa, itu kan banyak banget kejadian yang nggak usah di sekitar kita, di Indonesia aja itu banyak gitu loh, orang konspirasi lah bunuh istrinya atau apa atau suaminya atau apa segala macam karena urusan perselingkuhan. Jadi buat saya sekali lagi kan pendapat akan dipengaruhi background ya, pengetahuan juga. Jadi menurut saya itu masih lebih masuk akal sih daripada hanya kemudian rivalitas dari rekan kerja. Kayaknya seambi-ambinya orang masih nggak ini deh, masih belum sampai tahap bunuh lah gitu loh. Kecuali apa sih yang dicari gitu. Kecuali kerjanya itu sebagai senator ya. Dalam arti atau bisa. kerjanya yang atas istilahnya, kalau cuman istilahnya kalau yang cuman istilahnya yang politik atau istilah yang kekayaannya. Kalau saya mengambil tempatnya dia, kekuasaan saya lebih besar, nah itu mungkin bisa terjadi sampai ke pembunuhan kali Mas Bram ya. Tapi misalkan kalau itu ini kayaknya lebih ini. Nah, tapi kalau kayak saya yang karyawan sih kayaknya enggak lah ya. Karyawan ya, dia karyawan doang. Kalau kita karyawan Matt shady banget gitu. Tokohnya si Matt ini temennya tuh kayak shady banget gitu kan. Terus mungkin ya itu karena satu subjektivitas gitu, dia ternyata pelaku pelecehan seksual gitu, jadi kayak itu waktu itu sih suuzon paling gedenya ke dia gitu. Tapi belajar dari kata-kata Bram, clickbait kalau diadaptasi ke Indonesia kita sudah tahu berarti pembunuhnya siapa. Siapa, Bang?
tidak kebaca ya itu berarti orang-orang yang terlibat dalam pusaran rumah tangga. Iya, itu Iya. kalau yang nulis saya. Nggak Walaupun Indonesia. Oh, walaupun iya, iya, diputer-puter iya, dulu iya. ya, walaupun diputer-puter dulu ya. Bener-bener udah ketahuan nih kayaknya pokoknya ceritain aja. Tapi untung nih, untung clickbait ini nggak ngambil latar Indonesia nih Mbak atau Mas Bram nih. Kalau ngambil latar Indonesia tuh pasti cepet tuh, nggak ada 1 hari, nggak ada berapa jam langsung udah full gitu isi Langsung penontonnya. ketemu ya. Nggak, bukan itu, langsung ya memenuhi kuota untuk dibunuhnya itu tuh kan jumlah penonton berapa. Kalau orang kita kan wah ada ini langsung malah gitu. Habis itu Bram ini nih Bram lihat Bram. Oh gimana WA grup keluarga lihat nih udah deh tuh. Langsung full ya. Nggak ada 1 jam juga udah lumayan tuh. Apalagi seru banget ya. Iya juga ya bener-bener. Iya. Ih jahat. Bayangin aja tuh, coba aja misalnya kayak podcaster kayak misalnya Mas Dedi ataupun Atta Halilintar tuh, misalnya sekali itu kan blast itu langsung berapa Banyak. juta orang. 15 juta ya. Ya dalam arti dalam juta. berapa ya mungkin sejam apa itu detektifnya belum ngapa-ngapain juga udah mati deh ini orang. Apa namanya yang lucu juga kalau misalnya melihat bagaimana clickbait itu berlangsung ya Bram Mas Tiawan ya kita nggak tahu apakah memang polisi Amerika setidak berguna itu apa memang tapi di film selalu gitu iya sih dari episode 1 sampai episode 8 kagak ada gunanya nih malah orang biasa yang rumahan yang bisa ini kerja ya. Kecuali Amiri kali ya. Amiri kan dari awal udah memilih untuk pakai aplikasi apa sih? Yang dari no bukan. Yang dari si siapa? Ethan. Oh iya yang buat apa sih? Untuk dan akhirnya menemukan mayatnya GPS. karena aplikasi itu kan. Iya ya. Maksudnya menggambarkan lo nggak bisa ngikutin aturan. Kalau lo ngikutin aturan ya so-so aja jalannya dan akhirnya nggak ketemu si pembunuh dan mayat. Ya. Iya, wudunya terus-terusan. Ini bener-bener kayak Mbak Fani ini bener-bener jatuh hati. Fans sama Amir kayaknya. Instagramnya udah dapat Fan. Udah follow dong. Udah. Udah DM belum Mbak Fani? Kasih tahu ya. Assalamualaikum. Nanti kalau nggak bilang itu Mas saya lagi ulang tahun nih ucapin dong kan biasa kan gitu. Wow. Bahasa Iran gitu ya, pakai bahasa Iran. Iya gue tahu bahkan backgroundnya dia dari Iran, besar di Australia. Ya anjir. Riset. Iya. Nah kalau dari kalian nih dalam arti sebenarnya ini permasalahan ini bisa terjadi karena apa nih sampai saya seribet ini nih di film ini nih. Kalau Mbak Fani, kalau dari perspektif Mbak Fani, kok bisa sampai seruwet ini sampai banyak orang yang terlibat seperti ini? Apes aja sih, soalnya to be honest kalau ngelihat Nick Brewer ya begitu aja gitu, pasti baik-baik, lurus. Terus bukan kesalahan sih, miss-nya kan cuma karena dia salah ngasih password ke orang yang dia juga tidak tahu kalau misalnya orang itu punya background yang seperti itu gitu. Gue apes. Tapi kayak emang ya udahlah gitu. Shit happens, terus entah kenapa shit happens-nya ujungnya tragis aja ini. Menggambarkan keadaan sosial atau istilahnya masyarakat kita gak dalam arti justru ya karena tadi itu banyak yang zuzon, banyak yang gosip, banyak yang nyangka ini nyangka itu. Jadi akhirnya itu semuanya itu berpikir membuat satu persepsi menjadi istilahnya sesuatu yang negatif nih terhadap si Nick nih. Kan awal-awal kan bisa kalau clickbait ini kayaknya menurut kalau dari kacamata aku ya ini situasinya real, ada di fakta ada di kenyataan, tapi kayaknya dibikin lebih lebay lah yang ada di clickbait, terus kemudian kayak ngasih pelajaran, guys kalau misalnya nggak hati-hati menyelamatkan atau mengamankan data pribadi, this is the worst that can happen gitu. Jadi kayak semacam ngasih gambaran kalau misalnya kita nggak hati-hati beginilah yang bisa terjadi. Nah kalau dari persepsi Mas Bram gimana nih? Istilahnya sebenarnya apa sih ini yang membuat kejadian di ini nih semakin rumit nih dalam arti? Runyam. Karena perselingkuhan.
Karena perselingkuhan. Karena sebetulnya walaupun oke lah, ini kan dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Ketika dia menyerahkan sinkronisasi HP-nya ke Dawn gitu, kalau misalkan tiba-tiba chat dari Emma tidak muncul, itu kan juga tidak akan membuat Dawn bisa bertindak lebih lanjut dong. Dan menurut saya ini kali ya. Ini gak, ya mau bilang gambaran juga saya susah kalau nyebutin contohnya. Tapi kayaknya awalnya triggernya bukan gara-gara si Emma deh, triggernya gara-gara Susan deh. Yang itu loh, yang apa namanya, suicidal itu kan? Ya bukan dong. Kan waktu sinkronisasi HP-nya, terus Karena ada si chat lagi masuk mabuk. kan. Karena si Nicknya lagi mabuk ya, yang itu dia tuh yang membuat istilahnya kayak si Dawn mulai penasaran tuh, karena kan sini kan pas lagi berantem baru berantem tuh baru istri iya, ngaku. Kayaknya yang sebelum itu kan ada lagi yang awal. Kalau yang itu kan ketika si istrinya telepon Dawn terus dia bilang, "Oke, aku akan mencarinya, nanti aku pastikan untuk Nick telepon kamu." Terus ketika dia datang ke ruangannya, sama sini kan ketika si Dawn udah bikin akun palsu kan? Belum. Kalau yang kutangkep kan sebenarnya akun itu sudah ada. Tapi kemudian karena si Dawn buka HP-nya, akhirnya dia mencoba untuk masuk dengan akun yang sama dengan akun komputernya. Berarti Dan dia akhirnya, aku nangkepnya sih gitu ya. Akhirnya dia melanjutkan obrolan dengan Emma, dia melanjutkan dengan Sarah dan lain-lain. Kalau sama si aku tangkap si Nick tidak ada affair sama sekali betul. sebelumnya. Justru si Nick itu nggak ada. Jadi si Dawn itu, nah ini dia nih tanda kutip ini apa nih yang terjadi pada si Dawn nih, dalam arti si Dawn ini punya tanda kutip permasalahan apa nih secara psikologis ya, tanda kutip. Nah, sampai istilahnya dia membuat akun palsu dating, tapi dia menyamar jadi pria. Kan itu kan agak-agak aneh. Kalau dia menyamar menjadi istrinya si Nick, itu masih masuk akal karena sesama perempuan. Atau misalkan suami Dawn yang membuat akun palsu nih. Akun itu. Tapi ini si Dawn yang berkomunikasi dengan tanda kutip itu selingkuhan si Nick nih. Bahkan menelpon segala macam kan. Nah itu kan agak-agak menurut saya sih agak aneh. Okay. Tapi yang saya tangkap sama kayak Mbak Fani itu, si Dawn itu membuat akun itu ya tanpa saya setelah tahu mungkin ini ada dia itu kayaknya memang lagi ada masalah sama suaminya deh kayaknya ya. Dan berarti tapi di episode 8 kan dijawab itu Mas, waktu mereka ada di van yang membunuh si Kai, kan dia bilang ya dia pengen lagi diperhatikan, pengen lagi merasa disayang. That's why dia bikin itu. Tapi yang nggak tahu sih, kalau gue dari kacamata cewek, gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa memposisikan diri gue sama laki-laki gitu. Misalnya kayak gue berhubungan sama perempuan lain gitu, walaupun faking identity, tapi kan nggak tahu ya kenapa posisinya pasti rada beda nih. Nah, jadi kayak Dawn mungkin ada kondisi psikologis tersendiri gitu sih, dan kita nggak tahu ternyata di kehidupan nyata ada yang kayak gitu. Terus kita nggak tahu aja kan, karena kita belum bertemu gitu, tapi probably ada mungkin di dunia nyata yang punya fantasi seperti itu. Kalau cowok nyamar jadi cewek sering buat melorotin cowok yang cowok lain, ngerti ya maksudnya? Nggak taunya itu fotonya cewek, nggak tahu ini cowok nih, gini dipelorotin gitu. Tapi kalau cewek nyamar jadi cowok ya, kasusnya saya belum pernah dengar sih. Tapi ya, kalau untuk di film ini juga motifnya itu masih tanda tanya nih. Kalau dia memang emang dia kan kurang diperhatikan oleh suaminya kan, dalam arti ya pas waktu diranjang pun kurang diperhatikan segala macam. Tapi kenapa nih pelarian ini justru ke wanita-wanita muda, dalam arti seperti itu sih. Kan itu kan agak-agak tanda tanya, dan itu masih belum terselesaikan bahkan sampai film ini selesai sampai akhir. Dan motivasinya apa? Apakah dalam arti dia ingin istilahnya membalas dendam, kayak istilahnya dia ngelihat si Nicknya disakiti oleh istrinya, diselingkuhi, apakah dia mau kayak gitu? Itu kayaknya nggak ada hubungannya nih. Kenapa dia ngambil si Nick punya ini? Apakah kebetulan doang? Atau misalnya kan kenapa dia nggak buat akun baru istilahnya, tanpa susah payah ngambil akun orang, tampang ya tadi itu kotak-katik itu. Itu sih kalau menurut saya sih agak belum kejawabnya, itunya sih Mas Bram. Seperti itu. Nah, kalau
selain itu kan kalau kita lihat kan kalau suaminya itu kan karena kecelakaan kan, karena istilahnya dia kan hanya melindungi dari si Don pas si Nick datang tuh. Jadi kematian Nick juga emang sebenarnya itu nggak direncanakan. Sebenarnya cuma iya bela Karena diri. mau dibawa ke polisi ya sama Nicknya ya. Dan jadi istilahnya aksi tanda kutip dia melindungi istrinya sih, bukan bela diri, tapi dia ingin melindungi istrinya. Akhirnya ya itu kebohongan demi kebohongan ya akhirnya kan menumpuk tuh seperti itu. Nah di situ berarti baru tahu aku Nicknya salah. Kenapa habis dia dilepas kagak pulang dulu ke rumah ya? Kenapa ke rumahnya si Don, si bego? Iya. Mestinya pulang dulu, mandi dulu, makan dulu kan. Saya kepala dingin, strateginya apa A, B, C, D, plan A, plan B, plan C gitu. Nah itu. Tapi kalau semua mulus kan nggak jadi cerita, Van. Betul. Nanti kalau nggak clickbait cuma 1 episode doang. Tapi di sini nih itu jujur itu menyambung ke Mbak Fani ngomong itu di film ini, di miniseri ini juga ditampilkan emosi dari tiap para tokoh ini yang menjerumuskan mereka ke dalam hampir bahaya. Kayak anaknya si Nick kan karena emosi dia. Bener. Emosi mendapatkan nih yang dapat yang lokasi dari Dawn. Betul. Dapat lokasi si Dawn, dia emosi tuh. Terus selingkuhannya emosi juga. Jadi kayaknya semuanya itu serba emosi. Terus si selingkuhannya istrinya emosi sama suaminya. Nah, terus habis itu yang teman-teman itunya juga emosi juga. Oh, ternyata ini udah punya istilahnya punya istri nih, istilahnya punya istri, dalam arti kok gue giginin juga nih kan kayak gitu. Akhirnya dia harus sampai ke reporter segala macam. Nah, yang reporter emosi juga karena saingan. Ini kok gue nggak ada. Jadi itu semuanya itu kayak emosi buta kali Mbak Fani ya, Mas Bram ya. Gimana Mas Bram? Bener nggak? Iya benar. Dan ya mungkin karena ini kali ya, karena kalau direlatin sama kehidupan nyata kayaknya memang nggak susah. Tapi mungkin karena ini sebuah cerita, jadi memang harus dibegitukan kali ya. Karena kalau misalkan kita membanding, iya, betul. Kalau bisa orang lain, kenapa harus kita? Kalau saya dan Fanny dan beberapa teman kayak gitu. Nggak, maksudnya, for some people, mungkin dia akan menghindari konflik kali ya. Dan kayaknya seambi-ambinya orang nggak yang begitu juga untuk rivalitas gitu loh. Rasanya, apalagi di soal kerjaan gitu loh. Sampai harus yang emosi dan segala macam. Dan ya akhirnya menghancurkan juga kan, menghancurkan karir dan lingkungannya gitu loh artinya. Oke, udahlah jadi orang mager aja kayak kita ya Bram ya, insya Allah dijauhkan dari masalah. Kalau itu mah tergantung dari ini kali, pragmatis, melankolis, kolerik atau sanguin kali Mbak. Kalau pragmatis sih emang bawanya ngeloh. Ya udahlah. Sanguin tanpa tenaga sih. Kalau aku sanguin tanpa tenaga. Sanguin apa tenaga? Ada ya? Ada. Campuran sanguin pragmatis kali ya. Jadi saya tergantung mana lagi muncul kali Mbak ya. Dia diajak berantem, iya terserah deh. Iyain aja lah. Kalau lagi capek. Tergantung kebutuhan kali ya. Tergantung yang diperjuangkan. Wah, tergantung yang diperjuangkan. Jadi maksudnya apa nih Mas Bram? Misalkan apa nih perlu diperjuangkan? Ya kan beda. Isunya masing-masing orang kan beda. Nah, selain itu ada beberapa istilahnya netizen yang bilang serial ini harusnya ini bisa lebih diperpendek. Berarti nggak perlu sampai sepanjang ini. Nah, kalau menurut kalian nih, misalkan kalau kalian disuruh pilih satu episode aja yang dihilangkan, episode yang mana nih? Kalau Mas Bram? Enggak ada. Karena buat saya 7, 8 kita pinggirkan dulu. 7 cerita building story dan building karakternya cukup kuat. Dan ini menarik sebetulnya. Cuman rasanya ya itu mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau saya sebagai netizen melihatnya, mungkin penulis terlalu asik dengan bumbu cerita dan melupakan klimaksnya. Jadi rasanya memang nggak klimaks aja di ending gitu. Dia lupa, dia sudah bangun segitu kuatnya, tapi ternyata putus rasanya terakhirnya. Oke. Mas Bram merasanya seperti itu ya. Tapi nggak separah Game of Thrones ya, Mbak Fani. Kalau Mbak Fani gimana? Mbak Fani gimana?
Aku pribadi antara episode 4, 5, atau 6 itu ada yang bisa digabung. Jadi antara 4 gabung ke 5 atau 5 gabung ke 6 menurut aku ya. Jadi antara konflik si Emma, konflik si jurnalis, sama konflik si kakaknya korban, itu tuh ada yang bisa harusnya digabungin sih. Karena terlalu panjang. Tapi sebenarnya kayak jurnalis itu kita tidak perlu tahu Iya, iya, lebih iya, dalam iya. soal dia ya. Ya nggak sih Bram? Kayak Even Emma kayaknya juga episode Mistress tuh nggak perlu sepanjang nah itu sih kayaknya. kayaknya bisa Benar, digabung. digabung better deh. Betul. Mungkin kalau jurnalis itu ingin menggambarkan kenyataan sih, dalam arti kayak waktu sebenarnya itu dari zaman dulu, zamannya film James Bond, istilahnya kan sempat dibilang tuh waktu itu yang zamannya Pierce Brosnan, ya kan, The World Is Not Enough kalau nggak salah ya. Oh Ya, iya iya yang iya. media. Iya iya iya. Tomorrow Iya Never benar Dies, benar. sorry. Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies yang Ah, sama si itu ya Michelle Yeoh ya. Tomorrow Never Dies. Nah, di situ kan musuhnya media. Nah, dari situ tuh dibilang tuh media, dibilang itu akan menguasai dunia, karena dalam arti ini nggak apa-apa saya ngomong ya, kayak udah senyum-senyum Nggak ya. apa-apa dong. Dan emang ternyata Nggak emang benar, apa-apa. dalam arti kalau istilahnya kalau media dalam arti dimasuki oleh oknum-oknum, istilahnya dengan karakter yang seperti di film ini, ya akhirnya itu bisa menggiring, dalam arti menggiring persepsi yang akhirnya itu membuat masyarakat di sekitar itu tergiring tuh. Sebab sewaktu di reporter ini memblas beritanya, bahkan yang memancing dia wawancaranya dengan cara begitu, itu kan jadi meruncing tuh, istilahnya masyarakat juga jadi benci sama istrinya, terus jadi istilahnya menyalahin istrinya, sampai istilahnya di sekolahan pun istilahnya mereka itu menjudge istrinya. Nah itu sih kalau menurut saya Persekusi sih, ya. kalau menurut saya sih kalau yang reporter itu eh, ini sih ya ini kayaknya satu-satu yang membuat saya sebel sih di film ini sih. Parah. Tapi kalau boleh saya bilang memang ada hal yang nggak tahu ya, ini saya bicara dari sudut pandang jurnalis. Karena dia kan menyampaikan di episode 3 atau 4 sebelumnya acara perpisahan di sekolah itu bahwa oh ya ada informasi dari orang dalam si tersangka yang ditangkap semalam itu punya hubungan dengan istri korban gitu loh. Nah, sedangkan di kita itu tidak bisa digunakan sebenarnya informasi seperti itu tanpa ada konfirmasi dari pihak terkait misalkan, atau misalkan dari pihak polisi. Nah itu sih yang akhirnya membuat spekulasi kalau Sophie memang bersalah gitu loh, sampai akhirnya dibilang apa, kamu seharusnya malu dan segala macam, akhirnya dia nyiram air ke salah satu guru itu loh. Itu sih yang menurut saya ini. Jadi Kenapa kita bikin pembelaan urusan? enggak pembelaan. Emang benar, dalam arti memang saya sebenarnya itu mengungkapkan apa yang benar tapi dengan cara yang salah mungkin ya, kalau di film ini kan ya, dengan caranya istilahnya dia itu melanggar segala macam, dalam arti yang sangat terlalu terburu-buru sih, masih Iya. spekulasi, informasi belum bisa di spread. Nah Terus itu sih. narasumbernya kan juga belum tentu kredibel tuh, si Emma itu aja ternyata dia halu gitu. Jadi Oh iya, kayak betul. Nah itu kan ternyata kan dia bilang apa, dia itu ketemu, ternyata di ujung-ujungnya dia bilang nggak pernah ketemu. Itu kan agak makanya ya dalam menyiramkan arti bara ke api, capek deh. dalam arti Terlalu banyak asumsi ya kayaknya. Nah itu mungkin kenapa ini reporter ini dijadikan satu episode istilahnya tersendiri, karena mungkin sang penulis naskah melihat itu ya tadi itu, masing-masing ini mempunyai istilahnya kepentingan dan istilah kejadian-kejadian di dunia nyata ini ya ini. Nah, kalau misalkan gimana nih tadi Mas Bram bilang, kalau misalkan kalau terlalu terburu-buru dengan sumber yang tidak istilahnya yang tidak kredibel lah kita bilang ya, atau istilah yang kebenarannya nggak dicek dulu tapi udah langsung diblast istilahnya, kan itu kan agak-agak berbahaya, dan itu dia dalam arti seperti itu sih. Emang susah sih, saya setuju sama Mas Bram itu, kalau misalkan kalau disuruh dihilangkan salah satu agak susah sih. Kalau untuk yang misteriusnya justru kita dibawa percaya bahwa dia ini benar-benar ketemu nih. Nah, kalau misalkan kalau nggak ada ya kita kan nggak tahu, dalam arti kalau yang dua lain kan kita kan nggak dikasih lihat tuh. Jadi kita yang dua lain itu kan katanya ada 3 kan. Yang dua lain kita nggak dikasih lihat ya kita nggak terlalu gubris, nggak terlalu percaya. Tapi kalau gara-gara si ini satu si Emma ini, kita percaya bahwa si Nick ini selingkuh dan mempunyai istilahnya akun itu dan akun-akun lainnya itu, seperti itu sih. Benar. Nah,
Sebelum kita tutup nih, Mas Bram, film ini kenapa harus ditonton atau kenapa sebaiknya ditonton? Nggak sih kalau saya. Walaupun saya bilang ini secara cerita bagus, tapi buat saya nggak harus dan Nggak nggak harus. urgent untuk segera ditonton malahan buat saya. Oke. Karena ya cerita selesai, tidak akan ada kelanjutan dan ya itu anti klimaks saja buat saya. Jadi gitulah. Jadi kecewa. Kecewa dengan endingnya. Oke, kecewa dengan endingnya. Karena buat saya suka banget dengan build story-nya sepanjang itu jelas banget, enak banget kita ngikutinnya naik turunnya, tapi endingnya kurang. Oke, kurang karena pelakunya siapa atau motivasi motivasinya? Motivasi aja sih. Mau pelakunya siapapun, tapi kalau motivasinya mungkin lebih kuat dari itu ya bisa lebih bagus kayaknya. Motivasi untuk apa ngebuatnya itu segala macam itu yang tadi kita ngomongin ya. Iya, mungkin tiap orang punya prioritas isu masing-masing lah. Tapi mungkin buat saya masalah, saya takut ngomongnya, masalah apa dia punya penyimpangan kesehatan mental mungkin fantasi itu buat saya kurang. Tapi mungkin buat sebagian orang lain enggak ya. Ini pendapat masing-masing. Ya tadi itu harusnya bisa digali lagi sih sebenarnya, mungkin ya tadi itu agak kurang digali ya Mas ya. Nah, kalau Mbak Fani gimana Mbak Fani? Ditonton atau istilahnya sebaiknya ya nggak usah lah? Kalau aku sih misalnya ada waktu luang nonton aja nggak apa-apa. Terutama untuk yang suka film-film detektif macam David Fincher ya, gitu. Karya David Fincher pasti akan akan intrigued untuk ngikutin gitu. Walaupun sama seperti Bram dan juga perasaan para penonton Game of Thrones season terakhir ya. Pokoknya dimanapun akan aku dragging season terakhir Game of Thrones. Pasti akan kecewa. Cuma untuk kalau yang punya waktu luang, monggo ditonton gitu. Terus apalagi kalau yang suka sama bapak-bapak polisi berada bidang, mungkin akan terhibur. Tetap aja nih Mbak Tapi Fani. mungkin akan lebih menarik kalau ada love story yang lebih dalam ya antara Amiri dan Pia ya. Tapi Pia rambutnya jelek banget, aku tidak rela. Personal ini sudah. Aku nggak rela. Amiri dapat yang kayak gitu. Tapi misalkan kalau ada love interest gitu, takutnya nanti kehilangan fokus Mas Bram. Dalam arti kehilangan fokus dari penonton, dalam arti tensinya itu jadi agak naik turun sih. Justru kan itu kan jadi chemistry-nya juga tidak ini kali ya. Kalau menurut aku sih chemistry-nya Pia sama detektif Amir tidak terlalu gitu loh, tidak terlalu sampai bisa kita shipping gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Mungkin karena di awal itu dibilangin sama bosnya nggak boleh ada kisah cinta ya, udah di warning. Iya benar. Oke nih, thank you banget nih Mas Bram, Mbak Fani untuk pembicaraan hari ini, sebuah serial yang ternyata itu puncaknya itu kayaknya kurang jelek dengan berbagai motivasi segala macam ya. Oke, sekali lagi thank you banget nih, semoga kita bisa ngobrolin untuk film-film atau serial-serial lain. Oke. Siap. Yuk, see you. See you.